Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Konsep penghilangnya dibikin beda dikit, biar nggak bosan ya men? Bosan bang. Kita lagi mau bahas mobil yang paling laris Suzuki ya. Wow, check this out. Mobil apa ya? Apa dong? Sini langsung. Haha, ini adalah Suzuki XL7 Alpha, varian tertinggi. Warnanya hitam, jadi two-tone-nya nggak kelihatan. Kalau warna lain mungkin two-tone-nya kelihatan, karena Alpha pasti two-tone polish, two-tone color. Two-tone apa sih sebutannya men? Dual tone. Dual tone. Dual tone kan two-tone sama. Itu dua. Kenapa dipilih dua? Biar menang. Yo. Ya daripada 1 sama 2 kan pasti banyakan 2. Yo. Jadi 2 menang gitu. Udahlah, nggak usah bahas itu. Udah basi. Kita disclaimer dulu. Kenapa kita simpulin ini adalah mobil laris Suzuki? Karena kalau kita pikir dibandingin sama Zeta atau Beta ya men? Yoi. Ini lebih laku ya jelas. Lebih laku. Bahkan dibandingin R3. Ini Ya. lebih laku. R3 mana dulu nih? Semuanya. Wah iya. R3 Universe semuanya. Alpha masih tetap di atas. Dibandingin apa lagi? Baleno, Espresso, Ignis, Vitara, pick up. Nah, pick up mungkin. Tapi kita nggak masukin ya, karena pick up bukan mobil passenger. Kita udah riset nih tentang si mobil ini. Kenapa jadi alasan mobil ini bisa paling laku se-Suzuki. Pertama dari masalah harga dulu, men. Kenapa harganya? Harganya kalau dibilang paling murah nggak sih? Karena ini varian tertinggi, nggak mungkin dong paling murah. Secara OTR dia yang 2023 304. Terus ya 2024 OTR-nya itu 309. Tapi itu belum dipotong cashback ya. Nanti kalau dipotong cashback kan mungkin bisa lebih rendah dari itu. Tapi kita nggak bahas promonya dulu, kita bahas harga OTR-nya dulu. Kalau ngomongin dari harga OTR, ini sebenarnya paling mahal ya, karena varian tertinggi. Tapi kalau ngomongin dari benefit yang bisa didapat, ini value for money nih. Apalagi kalau dibandingin sama kompetitornya. Contohnya bang. Yang ada X-nya. Pak Expander. X-Men. Oh. Pokoknya mah dibanding kompetitornya teman-teman pasti udah pada tahu lah. Yang kelasnya SUV low lah di merek-merek lain. Harganya jauh lebih tinggi dari ini. Dan fiturnya mungkin ya plus minus sih. Di sana ada, di sini enggak, kayak gitu-gitu lah. Nggak bisa disamain juga. Tapi kalau ngomongin value for money dengan harga yang kita bayarkan, ini sangat value for money. Gitu men, makanya harga jadi alasan pertama kenapa mobil ini bisa selaku itu, selaris itu. Itu yang pertama? Yang pertama harga. Oke, analisa kedua? Analisa kedua, itu pasti karena desainnya. Kenapa desainnya? Ya, kalau ngomongin desain, subjektif ya, ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang bilang keren, ada yang bilang biasa aja. Ada yang bilang yang Ono lebih keren atau yang ini lebih keren. Ya, kita nggak bisa paksain lah. Tapi setidaknya saat ini yang kita lihat semua bareng-bareng, lo pasti setuju kalau desainnya keren. Setuju. Menurut gua, biarpun tidak ada perubahan dari tahun kemarin untuk yang sekarang, menurut gua nggak ada masalah karena desain yang dipakai dari XL7 Alpha ini menurut gua ya lumayan long lasting ya, dan kelihatan masih akan tetap keren. Dengan konsep low SUV-nya, menurut gua desainnya masih dapat banget dari bagian atas sampai ke bagian engine hood-nya. Lo lihat kayak gagah gitu. Di sini juga ada kelihatan semi muscular di bagian pinggirnya, di bagian engine hood, makanya kelihatan gagah dan apa ya, kalau SUV itu harus kelihatan kokoh gitu. Cici. Cici kan lebih ke MPV. Oh iya. Nggak gagah. Kalau kokoh kan gagah. Kayak laki banget gitu. Desain dari lampunya juga menurut gua kekinian. Model yang pipih gini dengan krum-kruman di bagian dalam housingnya gitu. Ada di area juga di bagian sini. Lampunya juga udah LED, multi reflektor, konsep seamless. Jadi menurut gua bisa mengakomodir desain-desain yang ngarahnya ke arah-arah apa ya men? Modern ya. Yo, gitu. Nah, ke bagian tengah juga grillnya menurut gua mendukung sisi gagah dari sebuah SUV. Dengan palang 2 gede di bagian tengah sini nih. Terus ke bagian sini juga di bagian bawahnya ada silver-silveran gitu. Jadi secara desain keseluruhan kelihatan cukup atraktif gitu. Apalagi mungkin warna-warna selain warna hitam ya. Gradasi warna si black glossy-nya itu pasti kelihatan akan lebih terasa lah gitu. Di sini juga fog lamp-nya, desain dari housing-nya juga lumayan gede. Jadi dari depan kelihatan lebih gagah aja. Dari bagian samping juga nggak kalah gagah. Lu bisa lihat overview-nya. Ya tadi gue bilang karena ini mobil warna hitam, jadi two-tone di bagian atasnya warna hitamnya itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan blackout-nya. Tapi sebenarnya kalau penyuka-penyuka warna hitam nih, para pecinta black-blackan, yang begini nih mereka suka.
dari bawah sampai ke atas, depan sampai belakang, semuanya hitam. Kalau biasanya di mobil-mobil penjahat ya, nggak harus gitu. Tapi maksudnya kalau yang suka, dulu kan ada ya, sekarang kayaknya masih ada men, klub-klub yang black gitu, yang disponsori sama salah satu merek rokok itu. Jarum. Ya nggak usah disebutin dong. Iya ada logo merahnya gitu. Semuanya mereka mobilnya dihitemin. Ini cocok nih bisa masuk klub. Nggak usah diapa-apain lagi. Semuanya sudah hitam. Dari bagian kayak kaki, velgnya aja udah di blackout kayak gini. Menurut gue ini jadi kelihatan tambah keren aja. Dibandingin yang two-tone polish gitu, ini sih masih lebih masuk menurut gue dan mendukung konsep SUV-nya itu ya. Ukurannya juga 195/60. Ringnya 16, jadi lumayan gede lah. Untuk mobil low SUV ini lumayan masuk gitu. Pengereman pakai cakram, di atasnya ada over fender. Hitam, semua hitam. Emblem VVT-nya nih kelihatan banget karena warnanya warna kerum-keruman gitu ya. Si spionnya dihitemin aslinya sebenarnya, tapi karena ini hitam ya jadi nggak kelihatan diferensiasinya ya. Ini ada lampu sen, dia sudah elektrik dan sudah auto folding juga. Ini udah lengkap ya karena ini varian tertinggi, semuanya sudah lengkap, ada talang air, terus karena ini SUV ya jadi harus ditambahin beginian nih, roof rail yang bisa nanti ditambahin roof box atau roof rack. Buat jalan-jalan, apalagi ini mungkin menjelang ke depannya mau lebaran, Natal atau liburan, mau jalan-jalan ke kampung biasanya bawaannya banyak. Ini penting banget buat naruh barang-barang di atas. Handle pintu chrome, ada akses smart entry juga. Di bawah polos, nggak ada side body molding karena emang sekarang udah nggak zaman pakai begituan. Di bagian bawah, side skirtnya ada silverannya tuh ditambah. Jadi nggak tahu ya, menurut gua. Dari sisi lain, two-tone-nya emang nggak kelihatan. Tapi dari sisi yang lainnya, menurut gua jadi malah tambah sangar. Warnanya catchy ya. Di atas dikasih silver si roof rail ya. Di bagian bawah silver juga di side skirt. Jadi kelihatan warnanya jadi seimbang gitu. Kok gue jadi suka warna hitam full begini ya. Bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Nah sekarang di bagian belakang, menurut gue di bagian belakang nggak kalah sangar sih warna full hitam ini ya. Rear upper spoilernya hitam, ininya ada silveran. Jadi bagus ya sebenarnya. Jadi ada perpaduan antara hitam sama silver sama chrome tipis-tipis gitu. Jadi kelihatan tambah keren aja, lebih sangar gitu. High stop lamp, ada washer, kacanya sudah pakai defogger. Ini ada wiper juga. Nah, stop lampnya model begini. Merahnya jadi nyala ya, padahal lampunya belum nyala loh. Tapi kelihatan kayak nyala gitu. Karena di sekelilingnya gelap semua kali. LED bar, terus di sini ada list chrome kecil aja, terus ada emblem Suzuki. Nah, yang menarik dari XL7 ya ini nih. Ininya ada 2 kamera mundurnya. Nanti kita lihat di bagian dalam. Terus ini ada krum-kruman juga, housing buat plat nomor ya. Lalu ini emblem hybrid karena ini mobil hybrid XL7 Alpha. Lalu ke bagian bawah ada tambahan underguard gitu ya, modelnya semi diffuser gitu walaupun bukan diffuser sebenarnya. Nah, kalau ngomongin analisa selanjutnya, ini berdasarkan apa ya, kita nanya-nanya ya. Dari pengalaman? Dari pengalaman lah, yang udah punya. Jadi, setelah kita tanya, ternyata dibandingin kompetitornya yang sama-sama kelasnya low SUV, ini paling nyaman katanya. Apa aja nyamannya bang? Banyak. Pertama, kaki-kaki. Kenapa tuh? Untuk kelas SUV, di mana rata-rata SUV di konsep memang kaki-kakinya dibikin agak keras ya. Karena untuk mendukung itu kali ya, untuk menghajar jalanan-jalanan yang ya mungkin semi off-road, jalan-jalan rusak. Makanya ground clearance-nya dibikin tinggi, yang artinya biasanya si suspensi akan disesuaikan sedikit lebih keras. Makanya kalau ini dibandingin sama R3 sebenarnya lebih empuk R3 men. Gitu bang. Tapi kalau dibandingin sama sesama low SUV, ini kategorinya yang paling enak katanya, paling lumayan empuk dibandingin kompetitornya. Kompetitornya katanya sih banyak yang bilang lebih keras dibandingin ini. Ini masih bisa dianggap lebih nyaman nih untuk kelas low SUV ya. Itu alasannya kenapa mungkin mobil ini jadi salah satu yang paling laku di kelas Suzuki, bahkan di kelas low SUV sebenarnya. Kalau orang nggak terpengaruh sama mau pakai merek apa, kalau standarisasinya hanya kenyamanan. Yoi. Makanya pilihnya ini biasanya karena dianggap yang paling nyaman. Selain itu, kenyamanan selanjutnya ada di handling katanya. Biasanya mobil-mobil yang konsepnya SUV itu handlingnya agak kurang bagus ya. Yoi. Katanya kurang enak. Kita juga sebenarnya bukan cuma dari pengalaman kita aja, kita nanya-nanya nih. Kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, boleh komentar aja di kolom komentar. Tapi yang kita tahu, yang kita tanya, bilangnya begitu. Ini termasuk dari salah satu mobil dengan suspensi yang lumayan empuk dan handlingnya lumayan nyaman. Dibandingkan? Iya, dibandingkan kompetitornya di kelas low SUV. Gitu. Disclaimer-nya gitu sih. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan komentar aja di kolom komentar. Nah, yang jadi alasan selanjutnya menurut gua nih, setelah kita analisa, kayaknya itu promo deh. Gede emang? Suzuki terkenal punya promo yang gokil-gokilan. Apalagi mungkin kalau ini kan tahun 2024. Kalau yang unit 2023 masih ada,
bisa lebih gila lagi. Sebaiknya kita tanya aja langsung. Yuk. Nah guys, ini analisa kita yang selanjutnya nih. Masalah promo, katanya bagus banget sama Om Hendua. Halo Hendua, salam, welcome back. Iya. Salam welcome back. Hendra Duar. Yang Duar itu promonya. Yoi. Seduar apa sih? Seduar apa itu ya kita omongin di sini aja. Nah iya. Lagi ngomongin ya. Ya seperti biasa Om. Apa tuh? Beli di Hendra. Ya jangan ragu dah. Ya, jangan ragu. Ya kayak ya DP minimal itu bisa 5% Om. 5%. Realnya berapa juta dah? Realnya 5 juta aja Om. 5 juta itu 5 juta. udah total DP. Total DP. Jadi bukan ini ya, bukan booking fee ya. Bukan cuman booking fee. Bukan. Udah total DP. Udah total DP. Kalau yang DP 0% itu? DP 0% bisa. Tanpa DP berarti? Tanpa DP bisa Om. Tanpa bunga? Tanpa bunga bisa dong. 0%? 0%. 1 tahun? 1 tahun. Nah, gue pengen tahu nih, yang menarik itu dari Dewi Sartika. Dia punya konsep kredit rasa cash. Betul banget. Kita lagi ada program, bukan ada program lah. Maksudnya ya memang program dari Dewi Sartika di Hendra ya Om ya. Kredit rasa cash Om. Nah itu gimana sih Om? Kredit rasa cash itu skemanya ada not sedikit Om. Gimana? DP start mulai dari minimal 25%. Untuk tenor maksimal 3 tahun. Tenornya 3 tahun, DP minimal 25% bisa pakai konsep kredit rasa cash. Betul Bang. Contoh, ini mobil harga 300 juta lah anggap. 300 juta. 300 jutaan. Lalu In total ya. dibikin totalnya Ya. itu DP ditambah total angsuran. Ya. Seharga mobil ini. Seharga mobil ini. Itu aneh. Bahkan bisa di bawah harga ini Om. Di bawah harga Di mobilnya. bawah harga mobilnya. Kan harusnya normalnya DP tambah angsuran mobil ini 300 juta. Betul. Setelah ditotal kalau DP sama angsuran bisa 400 juta. Betul, pasti di atas dong. 450 juta Ya, kadang-kadang. betul. Kalau salesnya sadis bisa 500 juta. Khusus di Hendra Om ya. Nggak gitu ya? Yang Bisa lebih murah dari harga bisa mobil. lebih murah. Terus ada promo apa lagi Om? Promo tenor bisa sampai 8 tahun Om. 8 tahun maksimal. 8 Jadi buat tahun. teman-teman yang nyari angsuran slow nih tipis-tipis. Betul, tipis-tipis. Ambil 8 tahun. Ambil 8 tahun sama ada hitungan syariah juga Hendra bisa. Om. Oh, jadi nggak harus konvensional ya? Ya, betul. Syariah boleh ya? Syariah boleh. Om, terus kan kalau ngomongin kredit, kita nggak bisa terlepas dari data. Betul. Data-data customer nih. Betul. Kadang-kadang, Ah. bukan kadang-kadang, banyak sih yang datanya belok-belok. Betul. Tidak selalu lurus. Oh, tenang. Walaupun kita harus jalan di jalan yang lurus. Betul. Tapi kadang datanya kan bolak-belok. Iya. Om bisa bantu ngelurusin? Bisa bantu dong. Mau data yang muter balik, perboden atau ya apapun itu, yang penting nanti cerita di awal dulu kendalanya apa Om. Nanti Hendra kasih solusi yang terbaik ya seperti apa. Kalau ada teman-teman yang udah punya mobil lama, mau dijual, mobil lamanya bisa bantu. Bisa bantu dong. Itu kita juga ada vendor namanya Auto Value Om. Auto value. Auto Value itu resmi dari Suzuki terkait calon nasabah kita atau calon konsumen kita yang mau trade in ganti mobil Suzuki, itu all brand kita bisa nyediain Om dengan konsep selama mobil barunya belum datang atau belum dikirim itu bisa pakai mobil yang lamanya itu. Walaupun sudah terjual. Walaupun sudah terjual. Wah, ini menarik. Jadi teman-teman punya mobil lama, contoh R3 lama, Betul. mau diganti ke XL7 Betul. atau ke R3 yang baru, Betul. mobil R3 lamanya boleh dipakai, Boleh dipakai. sampai mobil barunya datang. Sampai mobil baru dikirim. Terus kalau mau test drive nih mobil, ada? Ada banget. Kita ready all tipe, mau dimanapun, terus mau di tempat nongkrong, di tempat kantor atau ke rumah juga Anda bisa samperin Om buat test drive-nya. Om, terus kalau mengenai service dan warranty nih, gimana nih si XL7 Alpha ini? Untuk XL7 ya mungkin udah pada tahu semua. Untuk waranti baterai kita juga sampai 8 tahun atau sampai 160.000 kilo. Oh, itu garansinya ya? Garansi baterai litiumnya itu 8 tahun atau 160.000, dan untuk garansi after sales atau service-nya itu sampai 50.000 atau 3 tahun sih. Itu free, tinggal bawa bensin aja. Oh, jadi udah nggak mikirin bayar-bayar ya? Nggak usah mikirin bayar-bayar, udah all in. Wah, udah enak banget Ganti tuh. oli, ganti filter gasket, segalanya itu udah gratis. Udah gratis free Nah, semua. pertanyaan gini Om, kalau teman-teman nih, anggaplah servis pertama dia kesini, Betul. karena sekalian biasanya klaim warranty tuh. Lalu karena dia tinggal jauh, contoh di Tangerang lah, Betul.
dia servisnya di Suzuki resmi yang di Tangerang boleh. Itu nasional om kita. Suzuki udah di nasional semua. Jadi buat teman-teman ini kan kita lagi ada di Dewi Sartika di Cawang ya. Kalau teman-teman mungkin orang Tangerang, orang Bekasi, orang Karawang, orang luar-luar sana lah Bogor dan lain-lain mau beli di sini juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah om. Karena servisnya nanti bisa di tempat bengkel teman-teman aja dekat rumah ya. Betul, sesuai domisili juga. Sesuai domisili aja dan warantinya, garansinya bisa dipakai ya. Betul, sama. Nah itu enak tuh. Yang penting dapat promo yang bagusnya dari Om Hendra. Om ini kan unit 2024. Ya pasti kalau ngomongin promo kayaknya diskon gedean yang 2023 masih ada nggak? Betul. Kita juga lagi Alphanya, tipe Alpha itu masih ada nih 2023. Oh masih ada? Masih ada. Diskon duar banget. Tipe Alpha, terus R3 GX kita masih ada, sama Grand Vitara masih ada om, NIK 2023. Nah buat teman-teman pemburu NIK 2023 buruan tuh. Alpha nih masih ada di 2023. Dijamin diskonnya lebih gede dari yang 2024. Betul banget. Harga lebih murah ya? Harga lebih murah. OTR lebih murah, diskon lebih gede. Pastinya low banget tuh buat teman-teman yang nyari NIK 2023. Cepetan deh. Di R3 juga masih ada yang GX ya? Di R3 masih ada GX. Sama ada satu tipe lagi nih om, yang yang paling tertinggi. Apa tuh? Suzuki Jimny kita udah open inden, bookingnya 20 juta om. Oh bisa ya? Bisa banget. Nah Jimny udah bisa open inden tuh, karena banyak juga teman-teman yang nyari tuh open si Jimny ini nih. Betul. Di tempat-tempat lain agak susah soalnya. Benar. Tenang om, 2 bulan om inden. Nah om ini kan kalau Alpha nih udah lengkap lah semuanya. Betul. Tapi kalau yang di bawahnya kayak Beta, Zeta kan ada yang belum lengkap tuh ya. Betul. Itu gimana? Bukan om, merem om saya om. Saya lengkapin nabrak semua. Dong. Enggak, bukan kayak gitu. Di luar tipe Alpha yang tertinggi kayak tipe Beta, terus Zeta, dan belum ada spoiler sama tala air. Itu bisa kita includein semua om. Tanpa potong diskon. Ada lagi om? Cukup sih om. Cukup ya? Cukup. Paling tinggal tunggu telepon sama WA dari teman-teman aja ya. Ditunggu. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Gua lanjut lagi nge-review. Ayo guys, kita lanjut lagi yuk. Nah guys, ini analisa kita selanjutnya nih. Kenapa mobil ini bisa paling laku se-Suzuki? Mesin. Kenapa lagi mesinnya? Bukannya sama bang? Ya sama, model mesin mah gini-gini semua. Tapi sebenarnya kalau ngomongin mesin, dia punya kelebihan bahkan dibandingin SUV yang lain. Apa tuh? Hybrid. Oke. Walaupun ada yang bilang kan cuman mild hybrid, tapi kan hybrid tetap. Daripada nggak ada. Yo. Gitu, jangan suka menghina. Di tempat lain mah belum ada gitu. Tapi emang kita coba objektif aja ya. Memang di sini sudah ada hybridnya, di sana belum gitu. Kalau kita ngomongin sama kompetitor di low SUV ya, walaupun harganya mungkin di yang lebih mahal dari ini gitu. Nggak tahu sih kalau kedepannya mungkin yang lain juga akan improve makain hybrid dan lain-lain. Tapi pasti harganya juga terlampau jauh sekali. Ini sudah pakai hybrid tapi dengan harga yang menurut gue masih terjangkau. Ini dia pakai engine 1500 cc 4 silinder. Outputnya di 104,7 PS, kurang lebih segitu, 138 Nm. Jadi kalau untuk dipakai di dalam kota masih sangat worth it, dipakai keluar kota juga masih sangat kuat, dipakai buat 7 orang karena ini memang untuk menampung 7 orang juga masih kuat. Jadi menurut gue mesin yang proper lah. Pasti ada pertanyaan juga dari teman-teman. Kalau ngomongin hybrid, R3 juga ada hybridnya. Kenapa nggak R3 aja gitu ya? Yuk, R3 yang paling mahalnya. Waktu itu ya, kita kan bukan yang sekarang sih udah ada R3 Cross. Tapi kalau kita ngomongin masih R3 yang sport atau R3 GX yang sudah pakai hybrid, dia kan baterainya masih pakai yang 6 ampere hour. Yang ini 10. Kalau yang Cruise yang terbaru memang sudah sama-sama 10 men. Makanya kita nggak tahu mungkin kedepannya mungkin akan digantikan, bukan digantikan ya, secara posisi penjualan mungkin akan lebih laku R3 Cruise. Ya gua nggak tahu. Tapi setidaknya untuk saat ini sih. Karena waktu itu kompetitornya kan masih di R3 Sport ya paling tinggi ya. Yo. Nah guys, ini analisa kita selanjutnya. Kenapa mobil ini bisa paling laku se-Suzuki menurut kita ya? Itu karena fitur sih. Kenapa fiturnya? Karena lumayan lengkap. Apalagi untuk harga segini, ini bisa dimasuk kategori yang terlengkap ya. Yo. Kalau ngomongin harga ya, ngomongin harga di kelas low SUV, mungkin ini bisa jadi salah satu yang terlengkap. Selain tadi ada engine-nya hybrid, terus ada cruise control, ada automatic idling start stop, smart stop engine, electric stability program, hill hold control, banyak. Terus ada yang nanya, R3 juga sama bang kayak begitu ya, gitu ya. Ada aja tuh. Iya sih, tapi sebenarnya ada sesuatu yang di R3 nggak ada men. Apa tuh? Ini nih. Makanya tadi kenapa di belakang kameranya ada 2, karena dia nyambung ke smart mirror ini. Kelihatannya sepele ya, karena cuma kamera di spion tengah doang.
bukan cuma itu guys, tapi ini dia bisa nge-record kan, yang artinya dia bisa bantu ngerekam kondisi perjalanan lo ketika ada apa-apa. Bisa jadi apa ya men, bukti ya, bukti yang kuat pertama. Yang kedua mungkin ada car vlogger, mau beli kamera GoPro belum cocok dompet ya, masang-masang handphone di sini kayaknya ribet. Kan bisa pakai ini ya? Bisa. Ya mungkin walaupun kualitas rekamannya nggak sebagus kamera-kamera proper ya. Yo. Tapi ya kan lumayan aja gitu. Dan dia otomatis ngerekam, dan uniknya lagi juga bagus gitu, dia konsepnya bisa di split. Satu kiri, yang kiri mungkin ke depan, yang kanan ke belakang, sebelah-sebelah gitu. Bisa ke depan semua, bisa ke belakang semua. Arah sorotnya, arah si kameranya tuh bisa diatur, mau agak ke bawah atau ke atas tuh. Unik kan, walaupun sebenarnya lu bisa aja nambahin beli aftermarket, tapi kan kayaknya kan lebih enak kalau dapat langsung dari pabrikan gitu. Kelihatannya kayak ori banget lah gitu. Orang Indonesia kan penting kayak bikin gitu ya. Nah, ini analisa kita selanjutnya nih, kenapa XL7 Alpha bisa jadi mobil terlaris di Suzuki lah. Salah satu yang terlaris mungkin. Yo. Tapi yang intinya dia penjualannya lumayan bagus nih si Alpha ini nih. Kenapa? Ya dimensinya menurut gua lumayan gede, walaupun mobilnya juga bukan mobil yang gede-gede banget. Karena kalau mobil terlalu gede, dipakainya juga ribet, apalagi di dalam kota. Parkir susah, akselerasi susah, mau putar balik agak ribet, mau slap slip juga, aduh, gimana gitu. Kalau ini menurut gua nggak terlalu gede nih, jadi masih enak dibawanya. Bahkan biasa perempuan ya, perempuan suka agak males kalau bawa mobil yang terlalu gede. Kalau ini menurut gua masih bisa nih, masih oke lah dipakai, bahkan untuk perempuan gitu, untuk ibu-ibu masih enak nih bawa ini, karena mobilnya dibilang nggak terlalu gede. Tapi sebenarnya daya angkutnya lumayan banyak, bisa untuk 7 orang, dan menurut gua enak gitu, nyaman. Kenapa gue bilang nyaman? Karena mobil ini konsepnya kan low SUV ya, tapi punya desain yang sebenarnya mirip sama MPV men. Tapi punya kaki yang lebih tinggi aja, ground clearance-nya tinggi, makanya bisa tetap masuk konsep SUV-nya itu, karena ya bisa menghajar jalan-jalan yang kurang bagus karena ground clearance-nya tinggi itu. Tapi kenyamanannya nggak dikurangin gitu maksud gue. Karena konsepnya juga masih dapat konsep MPV. Makanya ada yang bilang pasti, ya kan mirip-mirip aja sama R3. Ya iya sih, tapi tetap sih menurut gua lebih mewah ini ya. Kenapa, Bang? Ya aksen-aksen kayak wood panel di sana kan karbon. Mewah aja gitu kelihatannya kalau wood panel, walaupun ya konsepnya secara kurang lebih sama sih. Lalu ininya juga masih ada kulit-kulitnya, nggak full yang bahan fabric gitu. Walaupun ini kombinasi ya, tapi tetap ada bahan-bahan kulitnya. Itu menurut gua jadi nambah gitu. Terus kayak gini glove box. Ini kan sepele sebenarnya. Tapi kan ada begini lebih enak aja ya. Terus bisa dimaju mundurin tuh. Jadi kalau kurang panjang bisa dimajuin ke depan. Jadi bisa tetap dapat posisi naro sikunya tuh, masih bisa tetap dapat di sini. Hal-hal sepele kayak gitu sebenarnya men yang diambil. Kadang orang beli mobil tuh ribet kalau harus nambah ini nambah itu gitu. Mendingan beli mobil satu udah jadi, udah tinggal dipakai aja gitu sih. Mungkin itu alasannya kali ya. Oke. Itu mah analisa kita, analisa mungkin dari teori-teori yang konspiratif lah gitu. Ya, mungkin teman-teman punya analisa lain, punya pendapat lain, silahkan komentar aja di kolom komentar. Nah, kita ada di baris kedua, dan menurut gua kalau ngomongin dimensi, ini sama leganya seperti R3 yang konsepnya ya MPV, bener-bener mobil keluarga. Ini SUV yang bisa dipakai untuk keluarga dan dapetin kenyamanannya untuk keluarga gitu, tapi tetap dapat sisi gagah dari sebuah SUV. Gitu sih, karena memang sebenarnya secara platform kurang lebih mirip R3 ya, si mobil keluarga itu. Tapi ya karena ditambahin konsepnya menjadi low SUV tadi, jadi ya gagahnya juga tetap dapat. Tapi kenyamanannya sih tetap oke. Salah satu yang paling gua notice adalah ini men, flat floor-nya. Tuh. Ada yang bilang, itu kan nggak flat-flat banget. Enggak, memang masih ada gundukannya. Tapi kan sedikit banget dibandingin yang lain ya. Di tempat yang lain, di kompetitor tuh ada yang gede, lumayan gede, dan menurut gua gede di tengah kayak gitu tuh ganggu sekali, terutama untuk orang yang duduk di baris kedua ini, ganggu. Duduk di tengah duduk nggak enak banget gitu guys. Kalau ini enak dan jadi nuansanya kerasa lebih lega aja, gagahnya tetap dapet, di jalanan juga bisa kemana-mana lah ibaratnya, tapi kenyamanannya nggak dihilang. Di baris ketiga pun bisa untuk orang dewasa. Kita udah sering banget ngecek di belakang, kita masih punya space untuk legroom, headroom, semua masih bisa dapat. Bagasi juga menurut gua lumayan gede, bahkan kalau lo nggak pakai bisa dilipat 50-50, pelipatannya bisa rata lantai. Fleksibel sekali. Nah, kumaha guys, analisa aing guys. Kenapa jadi Sunda gini? Analisa kita ya begitulah, kenapa mobil XL7 Alpha ini jadi mobil yang paling laku, bukan hanya di tipenya, tapi mungkin di all brand Suzuki-nya. Selain komersial, si pick up mah ya
beda lah. Tapi kalau ngomongin mobil passenger, ini paling laku dan itu tadi analisa kita. Ada yang setuju silahkan kasih jempol, kalau nggak setuju silahkan kasih komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.